Katamu kita punya banyak kilang minyak di Sumatera, Jawa, Natuna hingga Papua. Katamu kita punya ladang minyak dari zaman Ibnu Sutowo hingga zamannya Ko Ahok. Tapi mengapa BBM terus melambung tinggi? Karena perang katamu, karena krisis energi katamu, karena apakah? Karena apa? Terima kasih Om Jo. Halo, apa kabar Anda pemirsa? Senang sekali saya Cynthia Rompas kembali hadir dalam Ngopi yang menjadi sorotan saat ini, di mana PT Pertamina Persero memberlakukan aplikasi My Pertamina khususnya untuk pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite dan juga solar. Tujuannya sangat mulia, tujuannya sangat baik agar BBM bersubsidi ini bisa dimanfaatkan atau digunakan oleh mereka yang berhak. Dan ada subsidinya bisa ditekan seperti itu. Lalu seperti apa ya pendapat masyarakat terkait dengan pembelian BBM bersubsidi menggunakan aplikasi My Pertamina? Kita simak berikut ini. Udah login kemarin, cuman gagal terus Mbak. Saya coba lagi, gagal lagi juga. Baru mendengar di TV kemarin tuh. Hari ini rencana mau daftar juga, cuman nggak tahu kayak apa cara-caranya dah. Baru kita masuk login lagi, itu nggak bisa kebuka akunnya. Belum. Alasannya kenapa? Belum ada HP-nya. sebenarnya bagus, tapi kan kalau misalnya orang yang nggak punya handphone atau apa itu gimana ya? Sangat membantu karena tujuan kami supaya lebih nyaman mencari minyak. Nah, di situ mudah-mudahan tercapai tujuan pemerintah supaya para supir lebih nyaman gitu mencari. Menyusahkan sih, iya. Karena kan lebih sulit ya, kalau isi cash, kalau debit lebih mudah, kalau pakai mapetan lebih sulit. Kalau bagi petugas enggak sih, tapi untuk bagi konsumen sangat menyusahkan. Sebetulnya kalau ini ya kayaknya merepotkan ya. Kalau pribadi sangat membantu. Nah, kalau untuk orang lain ulun nggak tahu. Lalu untuk mengetahui seperti apa implementasinya dan syarat-syarat saat menggunakan aplikasi My Pertamina, kita sudah terhubung melalui virtual dengan Pak Hageng Nugroho, tenaga ahli utama kantor staf Presiden, serta Corporate Sekretari Pertamina Patraniaga, Pak Irto Ginting. Selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih untuk waktunya bersama kami di Ngopi malam ini. Pak Hageng, saya mau nanya nih, apa sih sebenarnya yang menjadi dasar Pertamina untuk memberlakukan kebijakan ini khususnya untuk pembelian Pertalite dan solar? Sebelum saya menjelaskan tentang bagaimana kebijakan ini, saya akan tegaskan pertama, sebaiknya tidak panik dan tidak buru-buru berasumsi jauh atas kebijakan ini. Hal yang kedua adalah saya tegaskan bahwa kebijakan ini dilakukan bukan karena stok habis atau tidak ada persediaan dan hingga saat ini belum ada wacana untuk perubahan harga. Kembali kepada hal yang melandasi kebijakan ini, dapat kami jelaskan yang pertama itu karena adanya amanat undang-undang bahwa subsidi itu hanya dapat diberikan kepada kelompok masyarakat miskin dan tertentu yang telah diatur. Hal ini juga dari faktor eksternal diperkuat karena adanya dampak dari perang Rusia-Ukraina yang menyebabkan kenaikan harga minyak dunia sehingga ada disparitas harga antara internasional dan dalam negeri, harga jualnya yang cukup jauh sehingga kita perlu hati-hati mengatur ini.
dengan memberikan tata kelola yang lebih baik untuk penggunaan BBM bersubsidi ini. Pak Irto, apa sih sebenarnya yang menjadi alasan 11 kota yang dipilih untuk diberlakukan terlebih dahulu dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya? Kota-kota yang dipilih ini akan berlaku secara dinamis melihat kesiapan masing-masing daerah gitu ya. Kita akan juga lihat lokasi-lokasi daerah yang tentunya berdekatan dengan lokasi pertambangan ataupun perkebunan. Kita juga akan mempertimbangkan terkait infrastruktur, bagaimana transportasi publik di daerah tersebut, dan tentunya dukungan dari pemerintah daerah setempat. Ini nanti akan dinamis penentuan lokasi-lokasinya. Kita akan melakukan review terhadap daerah-daerah yang sedang diuji coba. Tentunya nanti akan kita lihat lagi bagaimana implementasi untuk wilayah-wilayah lain di luar wilayah uji coba tersebut. Pak Irto, selama ini kan kita selalu dianjurkan agar tidak menggunakan gadget dan juga handphone saat kita membeli bahan bakar minyak di pom bensin gitu. Tapi dengan penggunaan aplikasi ini kan mau nggak mau nih kita harus menggunakan handphone. Apakah ini bisa dijamin keamanannya dan juga tidak beresiko? Penggunaan handphonenya dilarang itu untuk menerima panggilan atau melakukan panggilan, ya. Tapi kalau untuk membaca QR code atau untuk pembayaran pada jarak tertentu, yaitu 1 meter atau 1,5 meter dari bawah, itu masih diperbolehkan. Ya, jadi dari sisi safety-nya sudah kami kaji mana yang bisa dan mana yang tidak. Seluruh operator SPBU kami akan menjelaskan, akan menyampaikan dari sisi safety-nya. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir bila perlu menggunakan handphone untuk membaca QR code atau melakukan pembayaran. Pak Irto, boleh dong dijelasin seperti apa sih sistem pembelian melalui My Pertamina? Per 1 Juli ini sudah dibuka web My Pertamina untuk pendaftaran masyarakat yang berhak menerima subsidi BBM. Silakan masuk di subsidi-tepat.mypertamina.id. Silakan isi data diri Anda dan data kendaraan Anda. Setelah data-data yang diinput tadi dilakukan pencocokan data dan sudah direview, maka masyarakat akan mendapatkan QR code. QR code ini akan melekat pada kendaraan, ya, bukan kepada nama yang mendaftar. Nah, QR code ini bisa di print out sebagai identitas kendaraan ketika mengisi BBM subsidi. Jadi tidak harus ada di handphone, tapi kalau sudah punya handphone itu bisa, QR code itu bisa disimpan di handphone, tinggal ditunjukkan ketika datang ke SPBU dan ingin mengisi subsidi BBM. Sekali lagi saya tegaskan, untuk pembelian itu tidak mewajibkan atau tidak diharuskan menggunakan aplikasi My Pertamina, ya. Tapi bagi yang punya silahkan. Nah, Pak Hageng, kira-kira kriteria mobil seperti apa yang tidak boleh menggunakan aplikasi My Pertamina saat membeli Pertalite dan solar bersubsidi ini? Seperti apa kriterianya? Untuk kriteria dan mobil dan motor yang akan digunakan, ini saat ini terus terang masih dalam pembahasan. Belum ada detail spesifikasi tertentu yang ditetapkan. Nanti akan ada penentuan dengan peraturan, baik itu Perpres atau PP yang mengatur spesifikasi kendaraan tersebut. Sejauh ini dari kajian BPH Migas itu hanya berdasarkan cc mesin kendaraan. Untuk roda 4 yaitu di atas 2000 cc ke atas tidak diperkenankan untuk membeli Pertalite, sedangkan untuk motor roda 2 itu untuk 250 cc ke atas. Demikian kira-kira garis besarnya. Pak Hageng, dengan adanya pembatasan dan juga validasi kendaraan saat membeli BBM bersubsidi menggunakan aplikasi My Pertamina, apakah ini menjadi jaminan bahwa tidak akan ada kenaikan BBM dalam waktu dekat? Sebenarnya tidak ada korelasi yang langsung antara pembatasan dengan kenaikan harga. Jadi kalau boleh disampaikan, kami tegaskan bahwa hingga saat ini
tidak ada kenaikan harga, belum ada wacana untuk Pertalite dan solar kenaikan harga, dan pembatasan ini bukan pembatasan sebenarnya. Kita mau melihat dengan registrasi ini, kita mau melihat daya beli atau bagaimana data konsumsi masyarakat di 11 daerah tersebut, sehingga kita bisa lihat patternnya seperti apa, dan kita kalau bisa kita dapatkan data lebih luas lagi, maka kita akan melihat trennya, sehingga kita bisa memprediksi dalam 1 tahun atau dalam 6 bulan ke belakang ini akan cukup atau tidak. Seperti itu kira-kira. Baik, terima kasih untuk insight-nya. Mudah-mudahan penggunaan aplikasi My Pertamina ini bisa berjalan dengan baik, sosialisasinya juga berjalan dengan optimal, serta implementasinya bisa tepat sasaran agar BBM bersubsidi ini bisa digunakan oleh mereka yang berhak. Terima kasih Pak Irto Ginting, Corporate Secretary Pertamina Patraniaga, dan juga Pak Hageng Nugroho, tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden. Selamat malam Bapak-Bapak, salam sehat selalu. Saat ini kalau tidak dibatasi, maka bisa dipastikan di akhir tahun ini kuota yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan juga DPR ini akan bisa mengalami kelebihan jebol gitu kan ya. Bahkan saya mengatakan mungkin beda dengan Mas Pamit gitu ya, My Pertamina batalkan saja.